Fakta Sejarah kembali melanjutkan Rahasia Mertua yang dituliskan oleh K.F. Silma. Kali ini ibu yang bercerita tentang pengorbanan Hudaya, ayah kandung dari Sarah. Sejak masih muda, Hudaya sudah mendengar selentingan kabar tentang kutukan yang melanda keluarganya. Berbeda dengan sebagian besar anggota keluarga lainnya yang sudah berpikiran modern, Hudaya masih sangat mempercayai adanya kutukan itu. Hudaya adalah anak kedua di keluarganya. Sang kakak telah meninggal saat kanak-kanak karena menjadi tumbal untuk Nyi Ganda Mayit. Karena sang kakak tak sempat menikah dan tak memiliki keturunan, maka yang akan jadi tumbal berikutnya adalah anak dari Hudaya. Hudaya entah bagaimana caranya sudah mengetahui akan hal itu. Itu sebabnya ia bersumpah tak akan pernah menikah atau memiliki anak. Namun takdir berkata lain. Ia sangat mencintai Ningrum. Aku tak ingin memiliki anak. Bila kau sependapat denganku, maka aku akan menikahimu. Sejak sebelum pernikahan, Hudaya sudah memberikan persyaratan itu kepada Ningrum. Ningrum yang sedang dimabuk cinta pun menerima saja persyaratan itu, meski Hudaya tak menjelaskan apa alasannya. Ningrum hanya menduga bahwa Hudaya tak suka dengan anak kecil yang akan merepotkan hidupnya. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup dengan sangat bahagia, tanpa masalah, hingga pada tahun kelima. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Ningrum berubah pikiran. Secara diam-diam, ia merencanakan untuk hamil. Saat ia sudah positif hamil, Ningrum menyimpan rahasia itu dari Hudaya. Namun mulai saat itu juga, Hudaya dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan penampakan makhluk-makhluk gaib yang mengancam akan mengambil anaknya. Semenjak itulah, ia tahu bahwa sang istri telah hamil. Hudaya sempat menyesali dan kecewa atas keputusan Ningrum. Namun di sisi lain, ia juga sangat bahagia karena akan mempunyai anak dari seorang perempuan yang dicintainya. Sejak saat itu, Hudaya berikhtiar mencari jalan untuk menghentikan kutukan itu, serta menghalau para makhluk gaib yang terus menerornya. Ia masih menyimpan rahasia itu dari Ningrum agar sang istri tidak ketakutan dan berpengaruh pada janinnya. Semakin lama, gangguan dari teror dari para makhluk gaib itu kian menggila. Hudaya yang semula masih bisa mengabaikannya, kini mulai tak tahan lagi. Ia mulai sulit tidur karena selalu terbangun akibat dihantui mimpi buruk. Saat terjaga pun ia sering ketakutan saat makhluk-makhluk itu muncul di hadapannya. Mereka yang semula hanya menampakkan diri, sekarang sudah mulai berniat mencelakakannya. Hudaya pernah terdorong dan jatuh dari atap rumah saat mengganti genteng. Ada tangan yang tak terlihat yang tiba-tiba mendorongnya hingga terjatuh dari ketinggian 4 meter dan mengalami sakit selama beberapa hari. Ia pernah juga mengalami kecelakaan dengan sepeda motornya saat menghindari sosok anak kecil yang tiba-tiba melintas di jalan raya yang sepi pada saat tengah malam. Sosok itu menghilang begitu saja setelah menertawakan Hudaya yang terkapar di sisi pembatas jalan dengan sepeda motornya yang remuk. Ia juga pernah tersetrum aliran listrik hingga membuatnya pingsan saat tiba-tiba kabel dari setrika terbuka dan tersentuh jarinya. Saat itu Hudaya ingin membantu pekerjaan di rumah. Masih banyak lagi kejadian-kejadian ganjil lainnya yang hampir merenggut nyawanya. Selain itu, Hudaya juga mulai diserang penyakit yang aneh. Tubuhnya mulai sering terluka tanpa sebab, dan luka itu tak pernah bisa disembuhkan dengan cara apapun. Ia sudah berobat ke dokter spesialis di beberapa rumah sakit ternama, sudah berobat ke tabib, dan sudah meminum bermacam-macam ramuan atas saran orang lain. Namun luka-luka itu semakin parah dan terus bertambah hingga mengeluarkan bau busuk dan menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Hudaya pun akhirnya dihindari semua orang dan terkucil dari pergaulan. Ia kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya kehilangan pekerjaan juga. Bahkan Ningrum pun mulai ketakutan melihat sikapnya. Tak ingin melihat istrinya tersiksa terus-menerus. Pada suatu hari terpikir oleh Hudaya untuk mengadakan perjanjian dengan Nyai Ganda Mayit. Ia menawarkan diri untuk menjadi tumbal bagi iblis itu sebagai pengganti anaknya yang beberapa bulan lagi akan lahir. Biarkan anakku lahir dengan selamat dan hidup dengan normal seperti manusia lainnya, Nyi.
Jangan kau sentuh dia. Ambil saja nyawaku sebagai penggantinya, pinta Hudaya. Nyi Gondomayit pun menyetujui tawaran itu. Keesokan harinya, Hudaya pun menyepi ke hutan tanpa berpamitan kepada Ningrum, yang kala itu kehamilannya sudah memasuki bulan ketiga. Tak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya Hudaya. Ia mempersiapkan diri untuk mati tanpa harus merepotkan orang lain. Ia hanya ingin anaknya tetap hidup. Malam pertama berada di tengah hutan, Hudaya sudah pasrah menerima kapan saja Nyai Gandamait mencabut nyawanya. Rasa lelah, kelaparan dan kedinginan di tengah hutan membuatnya jatuh tertidur beralas daun-daun kering. Baru terlelap beberapa saat, Hudaya terbangun saat mendengar suatu bisikan yang menyuruhnya untuk bangkit berjalan dan keluar dari hutan. Hudaya tak membawa perbekalan apapun karena ia memang telah siap untuk mati. Namun suara itu terus berdenging di telinganya dan memaksanya untuk menuruti perintah suara itu. Hutan gelap gulita, sinar rembulan tak mampu menembus rapatnya dedaunan. Hudaya tak bisa melihat apapun sambil berjalan, bahkan ujung jarinya pun tak terlihat. Ia berjalan meraba-raba seperti orang buta. Suara itulah yang memberinya petunjuk hingga ia bisa berjalan tanpa menabrak apapun, meski dengan sangat pelan. Sepanjang malam Hudaya berjalan. Ia bisa keluar dari hutan, menyeberangi sungai dan lahan persawahan serta perkebunan, melintasi tanah lapang dan area pemakaman, hanya dengan mengandalkan petunjuk dari suara itu. Anehnya tak ada seorang pun yang memergokinya berjalan dalam kebingungan di tengah malam itu. Teruslah berjalan Hudaya, mereka akan menolongmu. Suara itu terdengar berkali-kali setiap kali Hudaya nyaris menyerah dan ingin berubah pikiran. Sejujurnya Hudaya tak mengerti siapa yang dimaksud dengan mereka yang akan menolongnya. Namun entah mengapa, seakan suara itu memberinya kekuatan sehingga membuatnya menurutinya. Sepanjang malam Hudaya berjalan dan terus berjalan. Rasa lelah, mengantuk, lapar, dan dahaga tak dihiraukannya lagi. Suara itu terus berbisik di telinganya. Sebentar lagi kau akan sampai. Di sisi kananmu akan ada 2 buah gapura bertulis aksara Jawa yang berdiri di tepi jalan raya. Gerbangnya tidak terkunci. Doronglah saja dan masuklah ke pekarangan rumah joglo itu. Ketuklah pintunya. Mereka sudah menunggumu. Tanpa membantah dan bertanya, Hudaya mengikuti saja arahan suara tersebut. Ternyata memang benar. Kurang dari 5 menit, tepat saat terdengar pengajian menjelang waktu sholat subuh, ia sudah melihat gapura yang berdiri sangat kokoh itu. Tanpa ragu, Hudaya mendorong pintu gerbangnya, lalu menutupnya kembali. Dengan tertati-tati, ia menyeret langkahnya menuju ke pintu rumah joglo itu. Ia sudah pasrah bila ada orang yang memergokinya dan meneriakinya sebagai pencuri. Hudaya tak takut akan kematian. Dengan sisa tenaganya, Hudaya menaiki sekitar selusin anak tangga menuju pintu rumah. Lututnya mulai goyah. Ia mengetuk pintu kayu jati itu. Tok-tok, terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Hudaya yang sudah tak kuat berdiri pun akhirnya jatuh pingsan di depan pintu, tumbang. Air mataku menetes mendengar penuturan ibu. Tak kusangka, seorang ayah yang tak pernah ku kenal dan ku jumpai telah berkorban sedemikian besar untukku. Mas Baskoro mengelus-ngelus punggungku, memberiku kekuatan. Bapak berdiri bergeming dengan kepala menunduk dan kedua tangan bersedekap di depan dada beliau. Lalu apa yang terjadi, Bu? Ibu pun kembali melanjutkan ceritanya. Kimojo, ayah dari Bu Sastro, membukakan pintu depan dan menemukan tubuh seorang lelaki yang tergeletak di depan pintu. Lelaki itu adalah Hudaya. Tubuh Hudaya sangat kotor dan berbau busuk akibat lumpur, debu, dan luka di sekujur tubuhnya. Namun demikian, Kimojo tampak sama sekali tak terpengaruh dengan hal itu. Melalui wangsit yang diterimanya, ia sudah tahu bahwa Hudaya akan datang, sehingga ia sama sekali tak terkejut. Sastro, tolong kemari bantu aku, panggil Ki Sabdo kepada sang menantu. Inje Pak, terdengar sahutan dari dalam, dan langkah kaki setengah berlari. Bu Sastro yang penasaran pun keluar dari kamarnya dengan menggendong Baskoro yang masih berusia 4 tahun. Masuk, Nduk, jangan dilihat, bentak Kimojo. Bu Sastro pun kembali masuk dan menutup pintu kamarnya dengan tergesa-gesa.
Kimojo dan Pak Sastro menggotong tubuh Hudaya ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Mereka meletakkannya pada sehelai tikar yang digelar di atas lantai ubin. Kita letakkan dia di sini saja dulu. Nanti setelah makan, minum, dan mandikan, kita beri pakaian bersih dan kita rawat lukanya sebelum kita pindahkan ke tempat tidur. Titah Kimojo. "Nggih, Pak," jawab Pak Sastro singkat. Ia segera berlari ke dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk Hudaya, sementara Kimojo berusaha untuk menyadarkannya. Saat Pak Sastro kembali ke kamar itu, Hudaya sudah siuman dan membuka matanya. Ia tampak kebingungan, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Kimojo pun sama sekali tak menanyai Hudaya. Ia membantu Hudaya untuk duduk bersandar pada dinding supaya mudah untuk disuapi. Dengan telaten, Kimojo menyuapi Hudaya sedikit demi sedikit, hingga sepiring nasi dan lauknya pun berhasil mengisi perut Hudaya. Segelas air teh menjadi penutup makan pagi itu. Selesai disuapi, mereka berdua menundukkan Hudaya pada sebuah kursi. Bersama-sama, Kimojo dan Pak Sastro mulai menyeka tubuh kurus lelaki itu dengan lap dan air hangat yang sudah dicampur dengan sabun. Hudaya duduk diam saja tanpa penolakan. Pun saat Ki Sastro memakaikannya pakaian bersih dan lalu membaringkannya di atas tempat tidur. Waktu itu di luar sudah terang, sudah pukul 7 pagi. Hudaya tertidur dengan amat tenang hingga terbangun pada keesokan harinya. Hudaya tampak kebingungan dan ketakutan saat membuka matanya. Kimojo tersenyum prihatin. "Kamu aman di sini, Nak. Jangan takut," ujar Kimojo. "Di mana aku, Pak?" tanya Hudaya. Ia berusaha untuk duduk, namun tubuhnya masih terasa sangat lemah dan kesakitan. "Kamu berada di rumahku. Makhluk itu tak akan bisa menyakitimu di sini." Bagaimana Bapak bisa tahu ada makhluk yang akan menyakitiku?" Kimojo menghela nafas. Mata tuanya yang kelabu menatap lekat pada Hudaya. "Aku tahu apa yang terjadi, dan aku pun sudah mendapat petunjuk bahwa kau akan datang kemari." Akhirnya Hudaya pun tinggal bersama mereka. Keadaannya menjadi lebih baik. Kesehatannya mulai pulih dan luka-lukanya mulai kering dan menutup. Ia mulai bisa membantu-bantu pekerjaan di rumah itu. Baskoro kecil pun sangat sayang padanya karena sering dimomong oleh Hudaya. Sastro dan istrinya kerap mengajak Hudaya saat mengunjungi atau berpesta bersama teman-teman mereka. Dengan dipimpin oleh Kimojo, mereka tetap mengadakan ritual pada malam-malam tertentu untuk melindungi keluarga mereka dari serangan Nyi Ganda mayit. Hingga pada suatu ketika, "Aku ingin melihat anakku, Pak." "Lebih baik jangan, Nak. Jangan mencampuri lagi kehidupan anakmu, agar Nyi Ganda mayit tidak lagi mencarinya. Itu demi kebaikan anakmu juga. Ningrum sudah menikah dengan seorang lelaki bernama Adi Sucipto. Ia lelaki yang baik dan memperlakukan anakmu seperti anaknya sendiri. Mereka sudah hidup dengan tenang dan bahagia, Nak. Janganlah kau usik." "Aku tidak ingin mengusik mereka, Pak. Aku sudah ikhlas. Aku hanya ingin memandang anakku dari kejauhan." "Lebih baik jangan. Kau akan sangat menyesal bila sesuatu yang buruk menimpamu atau anakmu bila kau tetap nekat melakukannya." Kimojo pun berlalu. Lelaki sepuh itu tak ingin berdebat lagi. Ia merasa sudah cukup memberi peringatan kepada Hudaya. Hatinya sungguh merasa teriris. Ia rela melakukan apa saja agar sang anak tetap hidup, bahkan dengan cara menyerahkan nyawanya kepada perempuan iblis itu. Namun untuk hanya sekedar memandang sang anak dari kejauhan pun, ia tak bisa. Hudaya menghitung waktu. Sudah hampir 5 tahun sejak ia meninggalkan Ningrum. Ia tak mengetahui jenis kelamin anak mereka, lelaki atau perempuan. Pasti anak itu menjadi seorang balita yang sedang lucu-lucunya sekarang. "Pak, aku ingin bekerja, Pak. Kalau boleh, aku akan meminjam sepeda motornya untuk berkeliling mencari pekerjaan," ujar Hudaya pada suatu pagi. Kimojo menghirup kopi hitamnya yang masih mengepul di balik gelas kopi. Mata tuanya menatap Hudaya dengan tajam. "Mau kerja apa kamu, Nak? Bukankah di rumah ini kau juga sudah bekerja? Apa uang yang kami beri tidak cukup untukmu?" "Bukan begitu, Pak.
Jawab Hudaya cepat-cepat. Pekerjaan di rumah ini akan tetap aku kerjakan meski tidak dibayar. Aku menganggapnya sebagai balas jasa karena sudah diizinkan menumpang hidup kepada kalian yang telah menolongku. Namun, aku hanya ingin mencari suasana baru dengan bekerja di luar, Pak. Kira-kira pekerjaan apa yang akan kamu jalani tanpa ijazah apapun? Tanya Kimojo. Hudaya tertunduk. Sejak meninggalkan rumah yang ia tempati bersama Ningrum, ia tak membawa dokumen apapun, meski sekedar kartu pengenal, apalagi dengan ijazah. Bagaimana ia bisa melamar suatu pekerjaan tanpa selembar ijazah pun? Hudaya menunduk kebingungan. Entahlah, Pak. Kimojo meraih cangklong dan mulai menghisapnya. Kalau kau masih mahir mengendarai sepeda motor, mungkin kau bisa menjajal pekerjaan sebagai tukang ojek. Mata Hudaya berbinar mendengar usulan itu. Tukang ojek adalah pekerjaan yang mudah. Ia bisa mangkal di mana saja dan bisa bekerja kapan saja ia mau. Semenjak hari itu, ia pun bekerja sebagai tukang ojek. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah Kimojo, Hudaya bekerja tak kenal waktu. Ia bisa berangkat kapan saja bila tubuhnya belum merasa lelah. Ia tak peduli dengan uang-uang yang didapatnya. Ia hanya ingin sejenak meninggalkan rumah Kimojo dan melihat dunia luar. Sore itu Hudaya membawa seorang penumpang dari terminal. Lelaki muda itu hanya membawa sebuah tas ransel berukuran sedang. Saat lelaki itu menyebutkan tujuannya yang lumayan jauh, hati Hudaya pun tersentak. Lelaki itu tinggal di desa yang sama dengan Ningrum. Namun Hudaya tak merasa mengenal lelaki itu. Iya, Pak, saya memang baru dipindah tugaskan ke desa itu. Saya seorang asisten dokter, baru beberapa bulan bertugas di puskesmas di sana. Jawab lelaki itu saat Hudaya menanyainya. Hudaya pun tersenyum lega saat mengetahui bahwa lelaki itu tidak mengenalnya. Sepeda motor Hudaya pun melaju kencang melintasi jalan-jalan desa yang ia hafal di luar kepala. Tak ada perubahan yang berarti semenjak ia tinggalkan. Seusai mengantar pemuda itu, Hudaya kembali menempuh jalur yang sudah ia lewati sebelumnya. Namun tiba-tiba di persimpangan jalan, ia tergoda untuk memilih jalur ke kanan, ke arah rumah Ningrum. Tanpa berpikir panjang, Hudaya langsung membelokkan stang sepeda motornya ke arah kanan. Jantung Hudaya semakin berdebar tak karuan. Ia gugup sekaligus rindu melihat perempuan yang pernah ditinggalkannya itu. Hudaya pun berdoa agar ia diberi kesempatan untuk melihat buah hati mereka, meski hanya sekali seumur hidupnya. Telapak tangan Hudaya berkeringat saking tegangnya. Ia sudah menutup wajahnya dengan kaca helm yang buram agar tak ada yang mengenalinya saat berpapasan dengannya. Keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Di halaman rumah Ningrum, ia melihat perempuan itu sedang menyuapi seorang balita perempuan yang berlari ke sana kemari. Balita yang memakai rok pendek berwarna merah itu sungguh cantik dan menggemaskan. Pelan-pelan Hudaya menghentikan laju sepeda motornya dan berhenti di bawah sebatang pohon mahoni di seberang jalan dengan masih mengenakan helm. Ia berpura-pura asyik menelpon dengan pandangan matanya yang tetap mengarah kepada balita itu dan ibunya. Dada Hudaya terasa sesak. Matanya mulai buram berkaca-kaca. Ia mengusap air matanya dan tetap memandangi mereka dari kejauhan. Tak lama kemudian, Ningrum meraih balita itu dan menggendongnya masuk ke dalam rumah. Senja mulai turun. Mereka tak lagi keluar ke halaman. Hudaya masih menunggu beberapa saat, namun akhirnya ia menyerah. Ia pun menghidupkan mesin sepeda motornya dan kembali ke terminal. Adzan maghrib terdengar berkumandang. Sepeda motor Hudaya tetap melaju. Belum ada masjid atau musola yang ia lihat. Ia pun tak ingin mengambil resiko dengan ikut sholat berjamaah di dekat rumah Ningrum. Ia tak ingin ada orang yang mengenalinya. Beberapa kilometer setelah melewati batas desa, Hudaya melintasi area persawahan yang sepi dan sudah gelap gulita. Tiba-tiba saja sesosok bayangan hitam melintas cepat di hadapan Hudaya dan menghadang sepeda motor itu. Bayangan hitam itu memperdengarkan suara cekikikan yang melengking mengerikan. Hudaya yang gugup dan panik pun secara refleks membanting stangnya ke arah kiri agar tak menabrak sosok berwujud nenek tua itu. Malang nasib Hudaya. Ia menabrak sebatang pohon gayam tua di pinggir jalan. Seketika sepeda motor milik keluarga Kimojo itu remuk dan Hudaya pun terpental ke aspal dengan tengkorak kepala yang retak. Lelaki itu pun tewas seketika di lokasi kejadian. Berdasarkan data dari STNK yang dikantongi Hudaya,
warga sekitar tempat terjadinya kecelakaan pun akhirnya berhasil menemukan alamat rumah Ki Mojo dan menyampaikan kabar duka itu kepadanya. Malam itu juga, Ki Mojo dan suami istri Sastro bergegas menuju ke rumah sakit setelah sebelumnya menitipkan Baskoro kepada Mbok Darti di rumahnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Hudaya adalah memang benar kerabat mereka, maka pada pagi hari keesokan harinya, jenazah Hudaya pun diantarkan dengan ambulan ke rumah Ki Mojo dalam keadaan sudah dikafani dan siap disolatkan. Pemakaman dilangsungkan segera sebelum waktu zuhur dan berlangsung singkat dengan hanya beberapa orang saja yang mengantar hingga ke area pemakaman umum. Tak banyak kerabat dan kolega Ki Mojo atau Pak Sastro yang datang melayat, karena mereka tak ingin terlalu banyak orang yang mengetahui keberadaan Hudaya yang tinggal di rumah mereka. Semua itu mereka lakukan agar Ningrum dan keluarga Hudaya lainnya tak bisa melacak keberadaan Hudaya atas permintaan lelaki itu sendiri. Keluarga Ki Mojo sangat berduka atas kepergian Hudaya, mengingat sudah sekian lama lelaki itu menjadi bagian dari keluarga mereka. Setidaknya ia sudah tenang, tak diganggu oleh teror-teror itu lagi, dan anaknya pun akan tumbuh normal seperti anak-anak lainnya, ujar Ki Mojo. Bu Sastro dan suaminya mengangguk setuju atas ucapan sang ayah. Malam itu adalah malam pertama di rumah itu tanpa kehadiran Hudaya. Seperti biasa, saat semua penghuni rumah sudah tidur, hanya Ki Mojo yang masih terjaga. Lelaki sepuh itu selalu tidur menjelang dini hari dan lebih suka duduk di belakang rumah, mendengarkan radio tua yang menyiarkan wayang, ketoprak, atau memutar lagu langgam Jawa dengan volume pelan. Segelas kopi hitam dan pipa cangklong tembakaunya selalu setia menemani lelaki itu saat begadang. Namun kali ini, ia mematikan radionya dan lebih memilih melamun dan mengenang Hudaya. Angin berkesiur pelan, menggoyangkan dedaunan dari pepohonan yang tumbuh di halaman belakang. Malam begitu sunyi, bahkan suara jangkrik yang selalu menemani Ki Mojo setiap malam pun kali ini sama sekali tak terdengar. Beberapa kali Ki Mojo mengusap lengannya yang terasa dingin. Namun, lelaki sepuh itu belum mau beranjak dari kursi rotanya yang nyaman. Ia menengadah ke arah langit. Rembulan sedang purnama. Cahayanya yang terang menimpa permukaan dedaunan sehingga terlihat berwarna keperakan. Mendadak awan hitam berarak cepat menutup permukaan rembulan. Suasana pun menjadi sedikit gelap. Ki Mojo merasakan firasat aneh yang mengusik batinnya. Dari ekor matanya, ia menangkap sesosok bayangan di kegelapan kebun. Ki Mojo meletakkan pipa cangklongnya pada asbak dan menegakkan tubuhnya. Ia memicingkan mata ke arah kegelapan. "Siapa di sana?" tanyanya. Sunyi, sama sekali tak terdengar suara apapun. "Aku tahu kau di sana. Muncullah. Tunjukkan dirimu bila kau tak bermaksud jahat," ujarnya lagi. Tetap sunyi. Namun di balik kesunyian itu, mata batin Ki Mojo yang sudah terlatih selama puluhan tahun bisa menangkap pergerakan bayangan samar di dekatnya. Ia menoleh pelan ke arah kursi rotan di sebelah kirinya yang hanya dibatasi oleh sebuah meja kaca bundar. Ki Mojo tersenyum tipis. Ia meraih gelas kopinya yang sudah dingin, menghirup isinya beberapa tegukan. Lalu dengan santai, ia meraih pipa cangklongnya lagi dan menghisapnya perlahan. "Ada apa, Hudaya? Mengapa kau pulang? Apakah ada sesuatu yang tertinggal?" tanya Ki Mojo kepada kursi rotan kosong itu. Tak ada jawaban. Namun Ki Mojo tampak mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, meneguk kopinya, menghisap pipa cangklongnya. Terus begitu berulang-ulang. Selama beberapa menit ia mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. "Baiklah, bila itu maumu, aku akan usahakan semampuku. Sekarang kembalilah ke alammu. Sudah larut malam. Tubuh renta ini sudah menuntutku untuk beristirahat," ujarnya pelan. Beberapa detik kemudian ia mengangguk, seperti memberi salam. Lalu secara mendadak, awan hitam yang menghalangi sinar rembulan pun bergeser. Halaman belakang menjadi benderang. Ki Mojo menggigit pipa cangklongnya, lalu membawa masuk radio dan gelas kopinya ke dalam rumah. Saat menutup pintu, ia mendengar satu kali kokok ayam jantan di kejauhan. Di sisi lain, "Bapak bertingkah aneh, Mas," ujar Bu Sastro kepada suaminya melalui telepon saat jam istirahat kantor Pak Sastro.
Aneh gimana? Tanya Pak Sastro. Ia sudah merasa tak aneh lagi dengan keanehan-keanehan bapak mertuanya yang memang mempunyai daya linwih ketimbang manusia normal lainnya. Beliau membicarakan tentang Hudaya terus-menerus sejak bangun tidur pagi tadi. Ya normal lah, potong Pak Sastro sembari tertawa. Hudaya kan baru meninggal kemarin. Wajar kalau bapak masih terus membicarakan tentangnya. Jangankan baru 1 hari, rekan kerjaku terus membicarakan tentang mendiang istrinya setiap hari, meski ia telah meninggal setahun yang lalu. Tetapi ini beda, Mas. Beda gimana sih? Entahlah, pokoknya tolong nanti Mas segera pulang. Jangan mampir-mampir. Aku takut mendengar bapak bicara seperti itu terus-terusan. Baiklah, jangan khawatir. Kalau sampean takut, mending tinggal pergi dulu aja. Bawa Baskoro jalan-jalan atau main ke rumah salah satu temenmu. Sudah ya, aku mau kerja lagi. Pak Sastro menutup sambungan telepon setelah mengucap salam. Sebenarnya masih banyak yang ingin Bu Sastro katakan, namun perempuan itu menyadari tak seharusnya mengganggu konsentrasi sang suami saat bekerja. Sore hari pukul 5, Pak Sastro sudah sampai di rumah. Setelah memarkir mobilnya di garasi dan mencuci tangan dan kakinya, lelaki itu meminta Baskoro dari gendongan sang istri dan bermain-main dengannya, sementara Bu Sastro ke dapur untuk menyiapkan teh bagi sang suami. Kimojo yang semula memandangi menantu dan cucunya dari pintu samping, kini perlahan berjalan mendekati Pak Sastro. Sastro, panggilnya. Nggih Pak, ada apa? Pak Sastro mendongakkan kepalanya untuk menatap sang mertua. Aku ingin berbicara denganmu sebentar tentang Hudaya. Mendengar keseriusan dalam nada bicara Kimojo, Pak Sastro pun tertegun. Nggih Pak, sebentar. Aku berikan dulu Baskoro pada ibunya. Pak Sastro membopong Baskoro menuju ke dapur. Jeng, tolong jaga Baskoro dulu. Bapak mau bicara padaku. Tampaknya sangat serius. Sini tehnya, aku bawa saja. Pak Sastro meraih gelas teh dan beranjak kembali ke depan. Namun ia terhenti. Sang istri bertanya, mengenai Hudaya? Iya Jeng. Pak Sastro tak mendengar kata-kata sang istri lagi, hanya tarikan nafas yang panjang. Ada apa dengan Hudaya, Pak? Pak Sastro meletakkan gelas tehnya di atas meja yang membatasi dirinya dengan sang mertua. Ia mengenyahkan tubuhnya yang letih ke atas kursi sofa tunggal yang empuk. Aku membutuhkan bantuanmu, jawab Kimojo berwibawa. Pak Sastro menautkan pangkal alisnya, suatu hal yang mengejutkan bila sang mertua meminta bantuannya. Selama ini lelaki itu sangat mandiri dan pantang meminta bantuan kepada orang lain bila ia masih sanggup melakukannya sendiri. Apakah karena Hudaya sudah tiada sehingga ia ingin menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang biasanya dikerjakan oleh lelaki itu? Pak Sastro bertanya dalam hati. Bantuan apa Pak? Pasti aku akan siap membantu, jawab Pak Sastro mantap. Tahu seandainya ia tak sempat atau tak punya waktu, ia bisa menyuruh dan membayar orang lain untuk melakukannya. Kimojo menghisap pipa cangklongnya. Pak Sastro mengeluh dalam hati. Ia benci pada asap dari hasil pembakaran tembakau itu. Namun kali ini ia tak mempunyai alasan untuk menyingkir. Malam ini, sebelum tengah malam, kita ke makam Hudaya, kata Kimojo datar. Pak Sastro terkesiap. Ke makam? Malam-malam? Untuk apa? Bapak ingin ziarah kubur? Kan baru kemarin Hudaya dikebumikan, Pak. Kita bisa mendoakannya dari rumah saja, saran Pak Sastro. Kimojo bergeming. Mata kelabunya menerawang entah kemana. Ia hanya diam sembari menghisap pipa cangklongnya. Pak Sastro merasa tak enak hati dengan kalimat penolakannya. Meski secara halus, mertuanya juga mempunyai perasaan yang sangat halus dan peka. Ia takut menyinggung Kimojo. Atau kalau bapak memang tetap ingin ke sana, aku antarkan besok sore saja nggih? Atau tunggu hari Sabtu atau Minggu saat aku libur, bujuk Pak Sastro dengan halus. Aku bilang malam ini, sebelum tengah malam. Meski kau antar atau tidak, aku akan tetap ke sana. Kalau kau tak mau membantuku, aku akan pergi bersama si subur dan meminta bantuannya, ucap Kimojo tegas. Pak Sastro tercengang mendengar nada bicara Kimojo yang bersikeras. Sebenarnya apa tujuan bapak ke makam Hudaya malam-malam, Pak? Aku akan membantu, asalkan tahu tujuan bapak ke sana,
Aku akan menggali kuburnya dan membawa pulang mayatnya, ujar Ki Mojo datar. Perang! Serempak Ki Mojo dan Pak Sastro menatap ke arah pintu dan mendapati Bu Sastro yang terkejut memandangi mereka. Sebuah gelas berisi kopi hitam untuk Ki Mojo merosot dari genggamannya. Mengapa Ki Mojo berniat untuk menggali kuburnya dan membawa pulang jenazahnya Hudaya? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Evi Silma, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.